Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, al-maghfurlah al-mujahid fi sabilillah Kiai Haji Nur Ali. Beliau tidak menetap di kota Makkah. Kota Makkah mulia, kota Madinah mulia, tapi beliau pulang ke kampung halamannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Belajar agama di Makkah, belajar akidah di Makkah, belajar fikih di Makkah, belajar tasawuf di Makkah, belajar Quran di Makkah, belajar hadis. Tapi dia tidak lupa pulang ke kampung halaman yang sedang dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris. Dia kembali dan dia mendirikan pondok pesantren. Dia wakafkan tanahnya, tanah yang dibuat rumah hadis. Ketika Al-Maghfurlah pulang ke Bekasi, berapa banyak pejabat-pejabat di Bekasi? Mana mereka sekarang? Namanya tidak dikenang. Dikasih banyak orang-orang kaya, tuan-tuan tanah. Mana mereka sekarang? Sudah dimakan cacing. Tapi Al-Maghfurlah sampai hari ini namanya harum semerbak. Tanahnya dijadikan tanah wakaf, berdiri pondok pesantren. Kita semua sudah melihat gambarnya. Pelajaran, wahai manusia, gunakan hartamu untuk menolong agama Allah. Itulah yang akan kekal abadi. Rumahmu besar, tinggal. Mobilmu besar, tinggal. Binimu besar, tinggal semuanya. Mana yang dibawa menghadap Allah? Inilah dia shadaqatun jariyah. Ma'at tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau wakafkan untuk agama Allah. Inilah yang akan kekal abadi. Nih, tanah masjid kekal abadi. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yubahu, tidak bisa diperjualbelikan. Kalau mau kekal abadi, maka wakafkan. Tapi pesantren ini sudah selesai, Ustaz. Masjidnya sudah selesai, asramanya sudah selesai. Ada yang belum selesai. Apa Pak Ustaz? Gedung At-Taqwa Putra Center yang sudah saya tanda tangani tadi, penanda tangan oleh Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, gedungnya belum selesai. Mari kita selesaikan bersama. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Yang nggak bisa kasih semua. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Jangan tinggalkan semua. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kirimkan kosen pintu AC, kirimkan kipas angin atap, kirimkan plafon. Itu akan menjadi amal jariah. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Bapak dapat pahala, orang tuanya juga akan mendapatkan aliran amal jariahnya, insya Allah. Amin. Biasanya saya kalau udah tahu siap penggalangan dana untuk pembangunan asrama, pondok pesantren, itu biasanya langsung tim turun ke bawah membawa kotak. Tapi di At-Taqwa Bekasi tidak ada kotak sedekah yang disebar. Kenapa? Karena di At-Taqwa langsung transfer banking. Mana nomor rekeningnya tadi? Ah, itu dia. Peletakan batu pertama, gedung At-Taqwa Putra Center, haflah iftitah, pentas seni santri. Tolong remote-nya biar saya cepatkan sedikit. Bersama UAS, donasikan wakaf. Aduh, lambat kali dia jalan. Donasikan wakaf, infak sedekah Anda untuk pembangunan gedung At-Taqwa Putra Center, pondok pesantren At-Taqwa Putra. Sengaja pelan biar supaya Bapak Ibu sempat ngidupkan handphone untuk memoto nomor rekeningnya. Bank Syariah Indonesia, tidak pakai bank konvensional, tidak berkutat dengan riba, hanya di BSI. Catat nomornya baik-baik. 7241 651 694, atas nama, bukan nama pribadi, bukan nama orang, nama
panitia pembangunan At-Taqwa Putra. Allahu Akbar. Bagi yang sudah mengirimkan, insya Allah rezekinya berkah. Bagi yang tidak mengirimkan, insya Allah rezekinya diambil Allah. Yang pertama kali diambil, sendalnya hilang. Pas pulang nanti helmnya hilang. 2 hari kemudian suaminya hilang. Diambil pelakor. Saya nggak nakut-nakuti, lihat aja nanti. Ustaz nggak boleh nakut-nakuti orang. Saya bacakan hadis. Apa bunyi hadisnya? Malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang menyelesaikan pembangunan gedung At-Taqwa Bekasi Putra Center, maka berikanlah ganti infak sedekahnya ya Allah. Amin. Tapi bagi yang bakhil, bin medit, bin kikir, bin kulit, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakanlah hartanya ya Allah. Waspadalah. Ibu-ibu yang nggak bawa uang malam ini, jangan khawatir. Serahkan cincin, gelang, rantai, kartu ATM, serahkan semua, kasih semua. Nih misal nih, boleh saya kasih misal? Misalnya ibu punya gelang, punya cincin, punya rantai, punya gelang punya anting, beratnya sampai 1/2 kilo. Kalau pergi kondangan, merah wajahnya. Di sini 2 on, di sini 2 on. Saking beratnya, minta ampun. Begitu ibu meninggal, itu dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Siapa yang ngambil? Mereka sudah siap ambil, betul kan Pak? Alah malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukan menakut-nakuti, saya cuma mau mengasih tahu bahwa yang kita cari ini semuanya tinggal. Tapi al-maghfurlah, al-mujahid fisabilillah. Kiai Haji Nur Ali orangnya cerdas. Apa kecerdasannya? Al-kayyisu, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan saya bawa setelah saya mati nanti. 1992 beliau meninggal. Sudah 30 tahun kurang setahun, lebih setahun. 92, sekarang sudah 2023, sudah 31 tahun berkembang pondok pesantren. Amal jariah pagi, petang, siang, malam, sore, subuh tidak putus mengalir ke beliau. Berapa anak-anak At-Taqwa yang belajar? Berapa anak Taqwa yang baca Quran? Santri At-Taqwa sekarang yang mondok 3.000 orang. Allahu Akbar. Kalau yang dihitung dari TK, SD 15.000 orang. 15.000, bapaknya 15.000, ibunya 15.000, kakaknya 15.000. Berapa TPS itu? Jangan heran kalau At-Taqwa Bekasi akan menjadi rebutan. Allahu Akbar. Maka manfaatkan kesempatan yang terbaik ini. Kalau engkau bisa menuntut ilmu, pakai. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan tuan guru. Kirimkan uangmu, selesaikan pembangunan. Karena kalau tidak selesai bangunannya, yang malu yang nanda tangan tadi. Masjid selesai, asrama selesai, gedung-gedung yang lain selesai. Itu kenapa nggak selesai? Ya itu yang nanda tangan kan Ustaz Somad. Tolong jaga harkat tabatku besti. Tapi insya Allah tak sampai beberapa bulan selesai ini insya Allah. Amin. Langsung Kiai Haji Husnul Amal Masud Abdullah menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah tabligh akbar kemarin, banyak jamaah dari Bekasi berdatangan nanya berapa sak semen, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kosen, berapa pintu, berapa dana. Ada yang bantu? Enggak, nanya aja semua. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد وأشغل للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي صلوا على رسول الله صلوا على سيدنا Muhammad. Pelajaran yang keempat, beliau sudah belajar ke Makkah, beliau kembali, beliau berorganisasi, beliau mewakafkan hartanya. Beliau tidak hanya sekedar baca kitab, beliau tidak hanya mengajar kepada santri, tapi beliau ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Bersatu umat Islam dalam bidang politik, memperjuangkan hak konstitusional di parlemen. Tak cukup dengan khutbah, tak cukup dengan tausiah, tak selesai dengan tabligh akbar. Mesti berjuang di politik. Jadi kalau ada yang mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politikus itu tikus, yang salah politiknya apa orangnya? Tuh ngaku orangnya. Kalau isinya orang baik, isinya orang soleh, maka akan keluar undang-undang yang soleh. Kenapa beda agama tidak disahkan di negeri ini? Karena anggota parlemennya tidak setuju. Betul? Abdul Somad ceramah menggelegar, jangan minum khamar, jangan minum khamar, jangan jual khamar, berapi-api. Begitu selesai tabligh akbar, sampai di jalan, orang enak di pinggir jalan jual khamar, malah dia nawari, Ustadz mau mabuk nggak? Ustadz kan ngelarang mabuk karena nggak tahu rasanya mabuk. Ustadz mau, ini setengah harga untuk Ustadz. Nggak bisa saya ceramah kepada pedagang khamar, jangan jual khamar, nggak bisa. Bapak polisi tidak bisa menangkap penjual khamar karena tidak ada payung hukumnya. Kita negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita memakai sistem demokrasi. Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali, beliau melek politik, beliau memperjuangkan hak konstitusional melalui parlemen, bukan sebagai anggota, malah sebagai ketuanya. Jadi belajar politik 2 SKS, siasah syariah. Mana ada politik dalam Islam? Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Ustadz Somad bukan orang politik, Ustadz Somad bukan orang partai, Ustadz Abdul Somad bukan juru kampanye. Ustadz Abdul Somad hanya mengingatkan, pilihlah orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Setuju? Pilihlah orang yang berjuang di parlemen. Setuju? Pezina duduk di parlemen, pemabuk duduk di parlemen, pemain game online duduk di parlemen. Sudah ketangkap, ketahuan. Kalau orang yang baik tidak duduk di parlemen, maka siap-siaplah keluar undang-undang, keluar perda, keluar perbuk, keluar perwaku yang tidak berpihak kepada umat Islam. Ini tidak lama lagi kita pesta demokrasi. Maka pilihlah orang yang baik. Ini jangan-jangan Ustadz Somad mau nyalek nih, enggak. Pergilah ke Pekanbaru Riau, pergi jalan-jalan keliling Pekanbaru, nggak akan ada gambar saya nyangkut di tiang listrik, nggak ada. Memang di beberapa simpang ada gambar saya besar, tapi tulisannya hadiri tabligh akbar.
Tapi saya mengajak kepada saudara saya. Kalau saya ajak orang sholat, orang sholat. Kalau saya ajak orang yang tidak minum khamar, pilih orang yang tidak minum khamar. Apakah saya salah? Tidak. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Yang paling banyak itulah yang menang. Yang paling banyak itulah yang benar. Ada 10 orang. Yang 9 ngajak main bola, yang 1 ngajak sholat. Yang menang mana? Yang bola. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9 hayya 'alal bola. Main bola semua orang. Kenapa? Karena ketika di voting yang menang adalah bola. Tapi kalau coba yang ngajak bola 1, tapi yang ngajak sholat 9, maka semuanya akan sholat. Demokrasi seperti pisau. Kalau dia dipotong ke bawah, potong ayam, potong sapi, dia jadi baik. Tapi kalau dia potong urat leher, potong urat nadi, politik adalah alat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa Palestina bisa merdeka? Karena kekuasaan dipegang orang